Hari ini tanggal 24 Januari 2025, hari Jumat, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales. Wujud Isa dalam peran Ekaristi pada hari ini untuk ulang tahun Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga Ibu Cameli di Manado, ulang tahun yang ke-78, semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Hari ini juga secara khusus kita berdoa untuk arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Kita berdoa untuk keselamatan, ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah. Dari Ibu Tresna untuk Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliang Kui, Ibu Oi Chong Nio, Bapak Tan Jok Ik, Bapak FR Hartanto dan Bapak Masli, Ibu Tan Hong Lan, Ibu Oi Yan Siok Nio, serta keluarga yang lainnya. Dari Ibu Tresia Liubun, Makassar, untuk Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun. Dari Ibu Cameli Makassar untuk Bapak Cha Sioke, Ibu Sam Sotien, dan Bapak Hartanto Kunadi dan Hermin Ningsih dan Max Loyok Rumengan. Dari Fransiskus di Batumas untuk arwah keluarga di Punung, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Dotong Amel, Tajok Aliak, dan Incu. Untuk keluarga di Batumas, untuk Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang, Soyam Alus Ita, Veronica Pingkil, Sodot, dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunarli di Cilengsi, Bogor, untuk Yohanes Li Sakon dan Yosef Li Kok Jong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta untuk Dania Chung Cekyong dan Floria Dorothea. Dari Ibu Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak untuk Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dan Bapak Agustinus Hardi Sunalsia. Dari Bapak Bambang Hermawan untuk Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing untuk Roscoe Francisco Ginger Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya untuk Anigo Bernard Cheng Tai, Ko Nio Bue, Si Hien Nio, Si Huat Liang, Lucia Tan Mo, Nio Monica, Maria, Yosef Viane, Yohanes, Ko Tenio, Ko Chainio, Ko Huenio, Ko Som Nio, Si Hue Hian, Kong Tiang Kuat dan Kong Tiang Chon dan Kong Anyo. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara untuk Bapak Mak Budiarjo, Ibu Willy Blorda Winarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing untuk arwah almarhum Bapak Octavianus Aboy, Kakak Martina dan Kakak Gumbai. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang untuk arwah Andreas Suprapto dan Yosef Budi Wijaya. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari Jumat pekan biasa yang kedua. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan keselamatan akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan turun dari langit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama. Selamat sore, Bro Akeng. Yesus datang membawa sesuatu yang sama sekali baru. Ia mencampakkan hukumnya dalam batin orang dan memberinya hati yang baru. Para murid menyadari hal itu. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka menjadi orang lain. Mereka memberi kesaksian, Yesus hidup, kami telah melihat Dia,
gereja bertumpu pada kesaksian para rasul. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, melalui Yesus Putramu terkasih, Engkau mengikat perjanjian baru yang kekal dan tetap dengan kami. Kami mohon semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau, Allah dan Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah sabda Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia pada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan mengajar lagi kepada warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar atau kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan agak kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Haleluya, 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 haleluya. dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, artinya anak-anak guntur. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus menjadi pengantara perjanjian yang lebih agung. Perjanjian baru yang dinubuatkan Yeremia terlaksana pada diri Yesus, maka baru sama sekali, sebab ditulis dalam hati, bagi Tuhan yang batinnya lebih berharga daripada yang lahiriah, maka keyakinanlah yang baku. Maka dasar agama terletak pada pertemuan manusia dengan Allah secara pribadi. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai dia. Yesus memilih siapa yang dikehendakinya, dan pemilihan itu termasuk penting dalam hidupnya. Ke-12 murid itu akan mengikuti dia sebagai rasul, sebab rakyat dan para pemimpin menolak dia. Ke-12 rasul itulah yang akan melanjutkan karyanya bila tugasnya di dunia ini sudah selesai. Gereja muda menganggap pemilihan itu permulaan sejarah dan panggilannya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, studi, dan perjalanan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kasih sayang, jadikanlah kami murid-murid Putra-Mu terkasih, dan curahkanlah roh-Nya kepada kami, bila kami menyantap roti anggur ini, bila kami menjadi warga perjanjian-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus.
yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan. Pada hari ini, Engkau panggil dari dunia ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, Dia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seluruh yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya sebagai pewarta Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, kami bersyukur telah menerima sabda kedamaian melalui para rasul. Semoga kami bersedia mewartakan dalam tingkah laku kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka, selimpah berkat, pelindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.